Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kepada warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bersama pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi yang bekerja sama antara Majelis Tabligh dan Majelis Pustaka Informatika PCN Muhammadiyah Wedi. Dan yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini adalah Ustadz Anang Widianto SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para pemirsa keluarga besar Muhammadiyah Cabang Wedi yang sangat saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin, sehingga dengan kenikmatan itu kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, baik itu kewajiban di keluarga, kewajiban di masyarakat, ataupun kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan tadi saya menyampaikan sebuah ayat surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah akan ditambah kenikmatannya, dan barang siapa yang berkufur, tidak berterima kasih, maka azab Allah sangat pedih. Maka dari itu, dari ayat ini kita diingatkan sebagai orang yang beriman terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, tidak lain tidak bukan kita berkewajiban untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Pertanyaannya apa? Kenapa kita harus bersyukur? Ya karena kita telah diberikan nikmat oleh Allah yang banyak, yang mana ini terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayatnya pertama. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, baik itu nikmat yang bisa kita lihat oleh mata ataupun yang tidak, atau dengan kata lain nikmat zahir ataupun nikmat batin. Maka dari itu, yuk, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bersyukur pada Allah, mari kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Janjinya akan ditambah kenikmatannya. Nah, bentuknya apa? Ya mungkin bisa berupa materi ataupun bisa non materi. Mungkin ketika kita bersyukur, hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai, yang kita makan akan menjadi lebih barokah, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk tambahan nikmat Allah yang diberikan pada kita. Nah, maka dari itu mari kita berterima kasih, bersyukur pada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang pertama adalah bi qalbi, dengan hati kita. Bersyukur dengan hati kita. Artinya apa? Kita yakin, kita percaya apa yang kita rasakan ini, yang kita miliki,
pangkat kita, harta benda kita, keluarga kita, kita yakin semua itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu syukur bi qauli, dengan lesan kita, dengan ucapan kita, yaitu dengan mengucapkan kalimat tahmid ketika kita mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, seberapapun kenikmatan itu, seberapapun rezeki yang kita terima dari Allah, kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kelihatannya mudah, kelihatannya gampang. Tetapi kalau orang ini tidak membiasakan selalu mengucapkan kalimat tahmid ketika mendapatkan nikmat dari Allah, ini tidak akan bisa diucapkan. Tetapi kalau ini sudah kita terbiasa mengucapkan kalimat tahmid, ini akan tentu secara otomatis akan kita keluarkan. Bangun tidur, alhamdulillah kita masih diberi kehidupan. Dengan kita berdoa pada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur, ini sudah merupakan syukur kita pada Allah atas nikmat kehidupan yang masih kita terima. Ketika kita buang air besar saja, buang air kecil, keluar dari kamar kecil, ini pun kita bersyukur. Kenapa? Karena kita telah bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada badan kita yang seharusnya dikeluarkan. Coba kalau tidak bisa keluar, tentu akan menjadi suatu penyakit. Maka ketika kita sudah mengeluarkan kotoran, sudah buang air besar, sudah buang air kecil, maka kita diperintahkan untuk bersyukur, yaitu tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ini doanya. Ketika kita mengucapkan doa itu berarti kita telah bersyukur atas nikmat Allah. Kita telah bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada badan kita yang seharusnya ini dikeluarkan. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu syukur bi amal. Bi amal dengan perbuatan kita. Artinya kita menggunakan, artinya kita memanfaatkan apa yang Allah berikan pada kita. Umur kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Harta benda kita, kesehatan kita, ilmu kita yang kita miliki, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah, maka semua akan menjadikan hidup ini penuh dengan manfaat. Kesehatan ini manfaat. Harta benda ini manfaat. Ilmu kita manfaat fit dunia wal akhirah. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk kita bersyukur pada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk bersyukur, untuk berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena apa? Orang yang baik adalah orang yang tahu berterima kasih. Semoga Allah selalu menuntun apa yang menjadi langkah-langkah kita. Kita senantiasa diberikan hidayah. Sehingga dengan hidayah itu kita bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Rasul mengingatkan, gunakan 5 kesempatan sebelum 5 kesempatan. 1. Hidupmu sebelum matimu. 2. Sehatmu sebelum sakitmu.
Yang ketiga adalah masa longgarmu sebelum masa sempitmu. Yang ketiga, yang keempat adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kelima adalah masa mampumu sebelum masa fakirmu. Kalau kita tidak bisa menggunakan itu, maka kita akan menjadi golongan orang yang rugi. Maka yuk kita gunakan waktu kesempatan itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.